Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita, di antaranya kita bisa berkumpul dan bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Maka kewajiban bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla ini dengan tetap semangat melaksanakan ketaatan kepadanya. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Ushul Salasah, ya, yang insya Allah kita sudah berada di penghujung, ya. Sudah hampir kita selesaikan kitab ini, di mana beliau dulu atau sebelumnya menjelaskan bahwa Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dan Rasul yang paling terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, barang siapa yang mengklaim bahwa ada Nabi atau ada Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pendusta. Atau ada yang mengaku, ya, dia sebagai utusan Allah, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pendusta dan dia keluar dari Islam, karena dia telah menyelisihi dalil dan kesepakatan para ulama. Baik, kemudian beliau di sini mengatakan waftarallahu ala jami'il ibad. Bisa dilihat matanya, ya. Waftarallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal iman billah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seluruh hamba untuk mengingkari taghut dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla itulah taghut. Nanti akan dijelaskan apa makna taghut. Dan ini merupakan konsekuensi makna kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah. Menggufuri, mengingkari, meninggalkan segala bentuk sesembahan dari selain Allah, yaitu taghut. Karena para ulama menyebutkan bahwa syarat kalimat la ilaha illallah itu ada 7 yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah apa, ikhwah? Ilmun. Seorang harus mengilmui makna kalimat tersebut, tahu maknanya,
faham akan makna kalimat tersebut. Tentunya kita harus belajar. Ilmun wa yaqinun. Yang kedua harus yakin tanpa keraguan. Wa ikhlasun, harus ikhlas, tulus dari lubuk hati yang paling dalam diucapkan kalimat tersebut. Ilmun wa yaqinun wa ikhlasun. Wasidquka, harus jujur, ya, harus jujur, yang menafikan kedustaan. Mahabbatin, disertai dengan apa? Rasa cinta dengan kalimat tersebut. Wan qiyadun, dan tunduk, ya, dengan konsekuensi kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Wal qabulu laha, dan menerima dengan senang hati, dengan lapang dada kalimat tersebut. Dan yang kedelapan, para ulama menambahkan al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri, mengingkari segala bentuk sesembahan dari selain Allah, yaitu tauhid. Baik, sekarang kita akan masuk, ya, ucapan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata beliau di sini, qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, at-taghutu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Beliau menukil ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang makna tauhid. Di sini kata beliau, Ibnu Qayyim, segala sesuatu. Apa itu tauhid? Tauhid adalah segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dengannya, baik dari yang ditaati, yang disembah, atau yang diikuti. Jadi segala sesuatu yang disembah, yang ditaati, atau yang diikuti, yang seorang hamba itu melampaui batas di dalamnya. Ini kawan ya. Jadi seorang hamba melampaui batas dalam hal menyembah, yang ditaati maupun yang diikuti. Baik, sekarang kita nukil dari definisi Imam Ibnu Jarir, ya, tentang tauhid. Kata beliau, wa aslut taghuti, tauhid itu aslinya min qaulil qail, dari ucapan seseorang, tagha fulanun yadhu. Jadi fulan, seseorang, tagha, melampaui batas. Ai idza ada qadrahu, yaitu apa? Telah melampaui ukurannya. Fatajawaza haddahu, dan dia telah melampaui batas. Ya, melampaui batas dalam menyembah, dalam mengikuti, dalam apa? Mentaati. Nah itu. Baik, kemudian beliau mengatakan di sini, was-shawabu minal qawli indi fit taghuti annahu kullu dhi tughyanin 'ala Allah. Kata beliau, dan yang benar menurut pendapatku tentang makna tauhid, kata beliau Imam Ibnu Jarir, bahwa tauhid itu adalah semua yang melampaui batas. Kullu dhi tughyanin 'ala Allah, segala atau semua orang yang melampaui batas terhadap Allah. Fa'ubida min dunihi, kemudian dia disembah, ya, disembah dari selain Allah, sehingga dia disembah dari selain Allah. Imma biqahrin minhu liman abidahu, baik hal itu disebabkan karena kekuasaannya atas orang-orang yang menyembahnya,
wa imma bi ta'atin mimman abidahu lahu, atau karena ketaatan ya orang-orang yang menyembah kepadanya. Insanan kana dzalikal ma'bud, baik sesembahan tersebut, yang disembah tersebut berupa manusia, ya baik yang disembah itu berupa manusia, au syaitanan atau syaitan, au wasanan atau berhala, au sonaman ya sama ya patung atau berhala, au kainan ma kana min syai'in, atau segala sesembahan apapun bentuknya. Nah itu ya kawan ya. Jadi tauhid itu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan melampaui batas. Ya, semua orang yang melampaui batas dari batasan Allah, sehingga dia menyembah kepada selain Allah dengan melampaui batas, kemudian mengikutinya, bahkan mentaatinya. Baik, itu ya. Maka berserupa atau senada dengan definisi Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang boleh mengatakan kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Tauhid itu segala sesuatu yang mana seorang hamba melampaui batas dengan sesuatu tersebut, ya baik dari yang disembah atau yang ditaati atau yang diikuti, ya. Jadi dalam hal tiga ini, disembah, baik dari yang disembah, yang diikuti atau yang ditaati, dia melampaui batas, ya, melampaui batas dari Allah Azza wa Jalla. Nah inilah namanya tauhid. Baik, kemudian kata beliau di sini, wa kullu ummatin ba'asallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Dan beliau tekankan lagi di sini, dan setiap umat yang mana Allah mengutus kepada umat tersebut seorang rasul. Ya ingat, setiap umat telah Allah utus seorang rasul. Maka tidak ada alasan lagi nanti di hadapan Allah Azza wa Jal, alasan tidak tahu, tidak mengerti syariat Islam, ya salah sendiri. Kenapa nggak mau belajar? Makanya mereka menyesal dalam surat Al-Mulk mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, duhai, seandainya dulu kami mau mendengarkan dan mau berpikir, ya, berpikir menggunakan akalnya, maka kami tidaklah kami termasuk penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui, ya, dosa yang mereka lakukan, maka mereka tempatnya adalah di neraka sa'ir. Ini ya kawan ya. Jadi setiap rasul Allah utus, Allah telah mengutus di setiap umat itu seorang utusan. Dan setelah rasul, para nabi meninggal, maka Allah gantikan dengan para alim ulama, ya, yang meneruskan estafet dakwah mereka, menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban bagi kita untuk mentaati, ya. Kalau memang itu sebuah perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita mentaatinya. Min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah,
Ya, jadi Allah memerintahkan mereka atau para rasul tersebut memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Ya, para rasul, visi dan misi dakwah mereka memerintahkan untuk mengajak manusia hanya menyembah Allah tabaraka wa ta'ala saja. Wa yanhahum an ibadatit taghuti, dan melarang mereka agar menjauhi menyembah taghut. Dan kita sudah bacakan hadis sebelumnya, yaitu apa? Al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Jadi para nabi itu bersaudara dan agama mereka sama, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Visi dan misi mereka sama, mengajak manusia untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, dan mereka memperingatkan manusia agar menjauhi menyembah taghut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa tujuan mereka? Agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ini ikhwah, kalimat ani'budullah, kalimat ibadah, kalau disebut dalam Al-Quran maupun hadis maknanya tauhid. Maksudnya kami akan mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Ayat. Wat tawaghitu kasiruna wa ru'usum khamsatun. Dan taghut ini banyak, katanya beliau di sini. Taghut ini banyak sekali. Ya, jadi sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla itu banyak sekali. Wa ru'usum khamsatun. Namun pentolannya, beliau akan menyebutkan pentolannya, biang keroknya begitu ya. Ya, pentolan-pentolannya itu ada 5. Yang pertama iblis la'anahullahu. Yang pertama iblis, semoga Allah melaknatnya. Wa man ubida wa huwa radin, dan orang yang disembah dan dia ridho. Jadi kalau ada orang yang disembah dan dia ridho, maka dia masuk taghut. Maka pertanyaan di sini, jika ada para ulama atau para nabi, para ulama atau orang soleh, kemudian kuburan mereka disembah, kuburan mereka disembah, apakah mereka juga termasuk taghut? Tentu tidak. Kenapa demikian? Karena kita yakin para nabi itu mengajarkan tauhid, memperingatkan kepada kesyirikan untuk menjauhi taghut. Pasti mereka nggak ridho kalau kuburannya itu disembah. Imam Syafi'i, Imam Malik, yang kita lihat bahwasanya kuburan mereka didatangi banyak orang beristighosah di situ, meminta pertolongan di situ, berdoa di situ, bertawassul di situ di kuburannya. Bahwa beliau yakin gak bakal ridho. Karena ada para ulama-ulama yang mengajarkan tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Maka tidak disebut dengan taghut. Ingat, disembah dan dia ridho. Namun kalau dia nggak ridho, maka bukan dikatakan taghut. Jadi kalau seandainya ada kuburan para nabi disembah, kuburan para ulama disembah, para imam-imam, orang-orang saleh disembah, mereka bukan taghut. Kenapa? Karena mereka nggak bakal ridho dengan perbuatan tersebut. Karena visi dakwah para nabi dan para ulama-ulama yang menegakkan Islam, mereka memerangi kesyirikan, memerangi taghut, dan mereka mengajak hanya ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Ini digarisbawahi. Jadi nggak masuk bagian taghut. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Orang sujud kepadanya, dia malah bangga, ridho, nggak melarang, dicium-cium kakinya. Bahkan mungkin bekas tempat duduknya dijilatin, naudzubillah. Dijilatin,
diciumin dengan alasan mencari berkah, ngalah berkah dengan tempat-tempat peninggalannya, bekas-bekasnya, padahal dia hanya manusia biasa. Ya, dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya dan dia diam, tidak melarang atau malah merasa bangga. Ini juga masuk bagian taghut. Ya, wa manidda syai'an min ilmil ghaib, dan orang yang mengakui dan orang yang mengklaim ya mengetahui sedikit dari ilmu ghaib walaupun sedikit. Seperti apa? Dukun, paranormal, orang pintar, atau katakan apa? Pawang hujan, pawang apalah yang mereka mengaku punya rahasia-rahasia ilmu gaib. Nah, ini masuk bagian taghut, tidak boleh dipercaya. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan hukum selain apa yang Allah turunkan, dengan hukum selain hukum Allah. Kemudian nanti ada rinciannya, ya. Secara umum berhukum dengan hukum undang-undang selain hukum Allah itu taghut. Nanti tapi ada rinciannya yang harus kita perhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ada 3 keadaan. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia telah kafir. Ada kondisinya bagaimana rinciannya. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah maka dia termasuk orang yang zalim, tidak masuk ke level kekufuran, hanya zalim saja. Yang ketiga, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia termasuk orang yang fasik. Kapan kondisinya? Nanti insya Allah kita rincikan, ya. Jadi nggak mutlak langsung dikatakan kafir, namun ada rinciannya. Karena Allah menyebutkan ada 3 keadaan. Ada yang zalim, ada yang fasik, dan ada yang kafir. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Maka beliau di sini membawakan dalil firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Lihat, dalam Islam cukup hanya mengajak saja. Ayo, kalau pengen selamat, monggo. Ya, masuk Islam, bersyahadat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, insya Allah jaminannya selamat dunia dan di akhirat. Nggak perlu dipaksa. Ya, nggak perlu dipaksa. Bahkan kita lihat orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang mereka tinggal di negeri kaum muslimin, mereka aman. Mereka dilindungi dan mereka aman. Ya, nggak dipaksa. Kalau saya memaksa, ya mungkin terjadi pertikaian, bahkan terjadi pengusiran. Tidak ada paksaan sama sekali. Bahkan mereka nyaman, tenang tinggal di negeri kaum muslimin, mendapatkan perlindungan oleh pemerintah kaum muslimin. Dan kita sangat bersyukur sekali ya, hidup di negeri Indonesia ini aman, tenang, pemerintahnya muslim, bahkan 80% mayoritas muslim, dan mereka saling menghargai. Ya, kita saling menghargai agama yang lain, bahkan tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Dalam Islam seperti itu, ya. Rasulullah SAW ya ketika di Madinah, banyak kan di sana orang-orang kafir juga yang ada di kota Madinah, orang Yahudi. Mereka nyaman hidup di Madinah, ya. Namun ketika pemerintah kaum muslimin, ya, mereka diajak untuk masuk Islam dan mereka enggan, ya, tapi mereka tetap ingin tinggal di kaum muslimin. Maka dalam Islam ada istilah apa? Membayar jizyah. Ya, membayar upeti atau jizyah sebagai bentuk kompensasi atau perlindungan kepada mereka yang tinggal di negeri kaum muslimin. Mereka tidak diperangi. Ya. Baik. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Jelas, monggo. Kalau yang mau masuk Islam, berarti dia telah mengambil jalan keselamatan, jalan petunjuk, jalan hidayah yang dia akan selamat dunia dan di akhirat.
Bagi yang memilih ya selain Islam, maka silahkan. Namun resikonya ditanggung sendiri. Akibatnya dia tidak akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ya, sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Ya. Baik. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari, mengkufuri taghut, tadi sesembahan dari selain Allah. Wa yu'min billah, kemudian dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia berpegang dengan tali Allah yang sangat kuat. Ingkari dulu sesembahan dari selain Allah, tinggalkan segala bentuk sesembahan dari selain Allah dan berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu dengan tauhid, iman kepada Allah. Maka sungguh dia dikatakan orang yang telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Wa hada makna la ilaha illallah, dan inilah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena di situ ada nafyun wa isbatun. La ilaha, tidak ada sesembahan satupun yang berhak disembah. Menafikan segala bentuk jenis sesembahan dari selain Allah. Tadi dari makna mengkufuri, mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah, itu tauhid. Ya, ada nafi di sini. Kemudian illallah dimunculkan di situ, ditetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Karena untuk menetapkan segala sesuatu, untuk menetapkan sesuatu dan menafikan segala jenis sesuatu, itu harus pakai dua metode, yaitu apa? Nafyun wa isbatun. Ya, kalau cukup Allah adalah sesembahan, itu belum cukup dikatakan orang yang bertauhid. Karena bisa jadi hanya pengakuan saja Allah sesembahan. Bisa jadi dia masih meyakini adanya sesembahan selain Allah. Bahkan dia menyembah kepada selain Allah. Ya kan? Allah adalah sesembahan. Ini enggak tepat. Ini keliru. Karena hanya pengakuan saja. Ya, berarti masih ada keyakinan lain adanya sesembahan dari selain Allah. Atau hanya penafian saja. Ini juga enggak benar, kurang tepat. Keliru. Tidak ada sesembahan. Berarti dia menafikan secara totalitas. Tidak ada sesembahan. Jadi orang ateis dong. Tidak mengakui adanya sesembahan. Maka dalam Islam harus ada dua rukun. Nafyun wa isbatun. Menafikan segala bentuk sesembahan. Apapun bentuknya. Mau pohon, mau kuburan, mau nabi, mau matahari, mau batu, mau berhala, mau patung, atau bagaimanapun jenisnya, itu semuanya batil. Semuanya tidak berhak untuk disembah. Kemudian illallah, kita tetapkan hanya satu-satunya sesembahan yang berhak adalah Allah tabaraka wa ta'ala saja. Terus ya, baik. Jadi begitu. Jadi harus mengingkari, jangan setengah-setengah. Segala bentuk yang masih ada rasa ketergantungan dalam hati ini kepada makhluk, kepada benda-benda tersebut, maka wajib ditinggalkan secara totalitas. Itulah tauhid. Kemudian hanya jadikan Allah tempat satu-satunya sesembahan, tempat bergantung, bertawakal, takut kepadanya. Itulah makna tauhid. Adanya nafyun wa isbatun. Wa fil hadisi, dalam hadis disebutkan ra'sul amril islamu wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamil jihadu fi sabilillah. Kemudian beliau di sini membawakan hadis ra'sul amri, dan pokok pangkal dan pokok urusan adalah Islam. Pokok dan pangkal urusan adalah Islam. Jadi semua harus beragama Islam, karena ini jalan keselamatan. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min.
barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Ya, maka pokok pangkal segala urusan adalah Islam. Orang yang masuk Islam akan selamat. Jaminan selamat. Ya, ingat itu. Wa amudu shalah, dan tiangnya. Amud, ya, tiangnya adalah salat. Ya, jadi Islam juga bisa diartikan apa? Tauhid. Ya, tauhid. Dan apa ini? Tiang-tiangnya adalah salat. Dalam hadis dikatakan apa? As-salatu imaduddin, ya. Faman tarakaha faqad tarakad din, ya. Salat itu adalah tiang agama. Atau kama qala, barang siapa faman hadamaha faqad hadamad din. Barang siapa yang menghancurkan tiang tersebut, artinya dia tidak sholat atau meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan tiang dari agama tersebut. Maka seorang muslim, ya, wajib melaksanakan sholat, nanti termasuk rukun Islam yang kedua. Wadir watu sananihi, dan puncak, ya, dan puncaknya adalah apa? Jihad fi sabilillah. Ini puncaknya berjadi jalan Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Ya, semoga kita bisa menyelesaikan ini. Baik, kata syarah di sini, arsalallahu rusula wal anbiya. Syekh Dr. Haisam, ya, syarahnya. Arsalallahu rusula wal anbiya'a mubasysyirin wa mundzirin. Allah mengutus para rasul dan para nabi sebagai memberikan kabar gembira. Jadi Allah mengutus para nabi dan rasul memberi kabar gembira. Kalau dia mentaati Allah dan rasulnya, maka dia akan selamat, akan masuk surga. Dikabarkan dengan apa? Kenikmatan surga. Wa mundzirin, dan sebaliknya memberikan peringatan. Kalau dia enggan mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan diperingatkan dengan ancaman neraka. Wa kulluhum mujmi'una ala da'watit tauhid wa muharabatit taghut wasyirki bi alwanihi. Dan mereka semuanya sepakat, ya, mendakwakan tauhid, dan mereka memerangi taghut dan kesyirikan dengan berbagai macam bentuk dan warnanya. Wad dalilu qaulu subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula. Dalilnya firman Allah Ta'ala, sungguh kami telah mengutus di setiap umat adalah seorang rasul. Ai fi kulli ta'ifatin, di setiap golongan, di setiap kelompok atau golongan, itu umat. Anibudullah, yaitu apa? Ayyuhidullah, ya. Maksudnya apa? Untuk menyembah Allah, artinya apa? Untuk mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, ay ij'alut tawaghita fi janibin wa antum fi janibin. Yaitu apa? Jadikan taghut di satu sisi, disampingkan. Wa antum fi janibin, dan engkau di satu sisi yang lain. Artinya taghut engkau tinggalkan. Khalli walli, gitu, ya. Maksudnya ditinggalkan. Ya, kufuri dan tinggalkan satu sisi, dan sisi yang lain yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Taghut di satu sisi ditinggalkan, dikesampingkan, dan satu sisi yang lain yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan inilah yang harus kita tegakkan. Wa hadza ablaghu fi zajri wal bu'di anhum, dan inilah bentuk ablagh, sesuatu yang mendalam, yang mencakup, meninggalkan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Ya, wajtanibut taghut, singkirkan, jangan dekati, jauhi. Jangankan menyembah atau mendekat, ya, menjauhi. Apa namanya? Jangankan menyembah. Kita dibenarkan sini untuk menjauhi. Artinya mendekat aja nggak boleh, gitu loh. Jadi mendekat saja nggak boleh, apalagi nanti sampai menjauhi.
Sampai apa tadi? Menyembah. Ya, jauhi taghut, jangan didekati berarti ya. Inilah jadi sesuatu yang paling dalam, yang paling mencakup makna meninggalkan. Kalau bahasa kita apa ya bahasanya yang cocok, fizzajri, yaitu meninggalkan, putus hubungan lah gitu ya bahasa kita. Putus hubungan. Ya, putus hubungan dengan taghut totalitas dan jauhi, jangan didekati. Wa min tahqiqil bara'ati minasyirki wa ahli. Dan inilah wujud realisasi dari apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, ini mana tauhid seperti ini. Gitu ya. Jadi namanya orang bertauhid itu apa kemarin dulu kita sampaikan? Al-bara'ati minasyirki wa ahli. Jadi berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Putus hubungan secara totalitas. Bukan kesyirikan saja, pelaku-pelakunya juga kita tinggalkan. Nggak usah nggak usah dipergauli, ya. Tinggalkan ya orang-orang yang melakukan kesyirikan atau yang mengajak kepada kesyirikan, dijauhi. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal iman billah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba untuk mengingkari taghut dan beriman kepada Allah saja. Wala budda minal kufri bit-taghuti awwalan qabla al-iman billah. Dan yang wajib pertama kali harus ingkari taghut dulu. Sama bentuk sesembahan dari selain Allah berupa taghut ini ditinggalkan, diingkari semuanya. Yang pertama kali sebelum kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masih ada rasa-rasa ketergantungan dengan makhluk, berarti dia belum totalitas dalam beriman kepada Allah. Belum mentuaikan Allah totalitas. Masih bergantung dengan benda-benda atau sesembahan-sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama kali kata beliau, sebelum beriman kepada Allah, tinggalkan dulu. Lepaskan dulu, putus hubungan dengan berbagai macam bentuk taghut. Habis itu beriman kepada Allah, mentuaikan Allah secara totalitas. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Jadi Allah mendahulukan di sini apa? Kufuri dulu, ingkari segala bentuk sesembahan dari selain Allah dan kemudian beriman kepada Allah. Ya. Wat-taghutu qul huwa ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin aw min ma'budin. Taghut adalah segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas. Ya, baik dari yang disembah. Melampaui batas dari yang disembah. Contohnya apa? Kalau ahjar wal asjar. Melampaui batas dari yang disembah, itu menyembah berhala. Menyembah ahjar apa? Batu. Melampaui batas kan? Batu aja sampai disembah. Patung, berhala. Wal asjar, pohon sampai disembah. Tidak melampaui batas dari takarannya. Padahal sesembahan itu hanya untuk Allah. Kemudian kalau dia sampai menyembah makhluk seperti batu, pohon, nah ini berarti dia telah, itu namanya taghut. Ya, dia taghut. Atau majbu'in, atau baik dari yang diikuti, melampaui batas kepada hal yang diikuti. Seperti kalau ulama isu, seperti ulama yang yang buruk. Jadi mengikuti apa yang telah Allah haramkan. Ya, dia mengikuti ulama sampai menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ini bahaya yang seperti ini. Allah bilang haram, lantas dia justru mengikuti ulamanya yang mengatakan halal. Ikuti ulamanya, halal kata ulama saya, padahal Allah katakan haram. Atau Allah mengatakan haram, tapi dia justru enggak, saya ikut ulama saya, yaitu halal. Begitu, justru mengikuti ulamanya dalam hal apa yang telah Allah halalkan, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Nah ini ya, ini berbahaya yang seperti ini, enggak boleh.
Jadi melampaui batas dalam mengikuti seseorang sampai nekat gitu ya, sampai berani menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ini banyak seperti ini, taklid bahaya ya, taklid buta. Au mutoin atau dalam apa? Yang diikuti, melampaui batas dalam mentaati. Yang tadi kan mengikuti, melampaui batas dalam mengikuti seperti mengikuti ulama sampai taklid buta. Kemudian atau yang ditaati, mentaati seseorang. Ya, mentaati seseorang sampai melampaui batas. Seperti apa? Kal umara'il kharijin an ta'atillah. Seperti para pemimpin-pemimpin yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi dia mentaati pemimpin-pemimpin sampai dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ini nggak boleh. Ya. Karena Allah dan Rasulnya lebih kita dahulukan daripada siapapun. Jadi kalau ada seorang umara, pemimpin yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, ya, melakukan hal yang diharamkan, maka tidak boleh ditaati. Jika mentaatinya, berarti kita bagian dari apa? Mengikuti tauhid atau mentaati tauhid. Ya, nah ini ya, ini berbahaya seperti ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur. Ya, di negeri kita Indonesia ini sangat aman. Bahkan para ulama, para umara semuanya mereka mendukung, mereka Muslim dan mendukung dengan apa namanya syariat Allah Azza wa Jalla. Kita dengarkan suara azan di mana-mana, ya, setiap saat 5 waktu kita dengar suara azan. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, ketika bulan suci Ramadan, masya Allah, syariat Islam tegak, syiar-syiar nampak di negeri kita. Kita bersyukur ya, dan nggak ada mereka yang melarang atau menghalang-halangi untuk beribadah, gitu ya. Kita bersyukur. Coba kalau di negeri lain, di negeri non Muslim atau negeri kafir, nggak bisa kita rasakan seperti di negeri kita. Maka berbanyak bersyukur. Semoga Allah menjaga para pemimpin-pemimpin kita dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Baik. Wat tawagidu kasiruna, dan tauhid itu banyak sekali. Waru'usum khamsah, dan pentolannya, ya, pentolannya gitu ya, ada 5. Iblis la'anahullah, yang pertama iblis, semoga Allah melaknatnya. Wasyahuna innama la'anahu min babil ikhbar. Dan Syekh di sini menyebut ya, mendoakan la'anahullah, iblis semoga Allah melaknatnya. Ini hanya segi apa? Penghabaran. Ya, segi apa? Penghabaran. Waman ubida wa waradin, yang kedua orang yang disembah dan dia ridho. Tadi sudah kita sebutkan ya, disembah dan dia ridho. Tapi kalau dia nggak ridho, maka bukan bagian dari tauhid. Waman da'an nasa ila ibadati nafsi, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ini juga tauhid. Dia nyuruh orang untuk menyembah dirinya, mencium kakinya, sujud kepadanya, ya. Waman didda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengakui tahu tentang ilmu ghaib walaupun sedikit. Ini juga masuk tauhid. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Nah, mungkin cukup demikian ikhwan yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, dari definisi tauhid dan berbagai macam bentuknya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari tutur kata saya, karena ini apa namanya, kesalahan hanya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kami memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.